Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Naila Febrianti dengan akhiran NIM 77 dari kelas 4C dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan suatu konsep dasar dari mata pelajaran matematika untuk kelas 8, yaitu materi pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita bahas materinya, aku bakal ngenalin kalian ke basicnya, yaitu simbol-simbol pertidaksamaan. Kira-kira kalian udah pada tahu belum ya? Sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama ada memodelkan masalah matematika yang diberikan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua ada menentukan solusi pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan aturan penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga ada menentukan solusi pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan aturan perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir ada memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi, simbol-simbol pertidaksamaan ada 4, yaitu yang pertama kurang dari, kedua lebih dari, ketiga kurang dari sama dengan atau paling banyak, dan yang terakhir ada lebih dari sama dengan atau paling sedikit. Nah, untuk contohnya langsung aja. Ada soal tentukan garis bilangan untuk X kurang dari 6 dan X adalah bilangan cacah. Dapat kita ketahui bilangan cacah adalah angka yang dimulai dari angka 0. Jadi, X kurang dari 6 untuk X bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 kenapa tidak masuk? Karena kurang dari 6. Contoh selanjutnya, tunjukkan garis bilangan untuk X kurang dari 6 dan X adalah bilangan real. Ayo, masih ingat gak bilangan real itu bilangan apa? Bilangan real adalah bilangan negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Jadi, X kurang dari 6 untuk X bilangan real bisa dimulai dari negatif tak hingga sampai 5. Contoh selanjutnya nih, tentukan garis bilangan untuk X kurang dari sama dengan 6 untuk X adalah bilangan real. Berarti kalau kurang dari sama dengan, garis bilangan menyentuh angka 6. Berarti garis bilangan membentuk garis dari negatif tak hingga sampai 6. Nah, terakhir kita masuk ke contoh soal yang agak complicated, yaitu tentukan garis bilangan dari X lebih dari 1 dan X kurang dari sama dengan 4. Berarti garis bilangan akan membentuk sebuah garis dari titik angka lebih dari 1 dan di angka 4. Oke, tadi adalah contoh-contoh soal dan contoh-contoh pengertian dari sedikit penjelasan tentang simbol-simbol pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk selanjutnya, aku akan menjelaskan secara singkat apa sih arti pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel artinya adalah persamaan yang melibatkan hanya satu variabel dan berpangkat 1. Sekarang nih coba kita cek satu persatu apakah mereka pertidaksamaan linear satu variabel atau bukan ya. Contoh pertama, X kuadrat lebih dari 9. Tadi apa hayo? Untuk pertidaksamaan linear satu variabel hanya berpangkat 1. Berarti contoh tersebut bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh kedua, P tambah Q kurang dari 10. Ayo, tadi syaratnya hanya boleh satu variabel, sedangkan di contoh ini terdapat variabel P dan Q. Artinya, contoh ini tidak memenuhi pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh terakhir ada 2X tambah 5 lebih dari sama dengan X dikurang 10. Oke, kita cek yang pertama, dia hanya dilibatkan oleh satu variabel, yaitu variabel X, dan dia hanya memiliki pangkat 1. Jadi benar. Oke, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal cerita. Tapi sebelum itu, aku akan memberi catatan sesuatu. Jika sebuah pertidaksamaan dikali atau dibagi oleh bilangan negatif, maka simbol tersebut akan berubah. Berubah bagaimana maksudnya? Misalnya sebuah bilangan akan dikali bilangan negatif dari simbol kurang dari menjadi lebih dari. Begitupun sebaliknya. Masuk ke contoh soal pertama, yaitu Bu Sari memasak setidaknya 50 bungkus mie instan untuk menu Jumat Berkah yang diambilnya dari 2 kardus kemasan mie. Setelah dicek, tersisa 5 bungkus mie. Buatlah model matematika banyaknya mie instan yang dimasak oleh Bu Sari jika dalam satu kardus terdapat X mie bungkus. Pertama yang kita ketahui banyaknya mie instan yang dimasak oleh Bu Sari. Tadi terdapat 2 kardus mie instan dan bersisa 5. Jadi yang dimasak oleh Bu Sari adalah
2K dikurang 5. Selanjutnya, setidaknya 50 bungkus yang akan dimasak Bu Sari, artinya lebih dari atau sama dengan 50. Jadi, model matematikanya adalah 2K dikurang 5 lebih dari sama dengan 50. Nah, sekarang kita selesaikan yuk model matematika tersebut. Jadi, diketahui 2K dikurang 5 lebih dari sama dengan 50. Kedua ruas sama-sama ditambah 5. Setelah ditambah 5, akan menjadi 2K lebih dari sama dengan 50 ditambah 5. Yang hasilnya 2K lebih dari sama dengan 55. Dan tahap terakhir, kedua ruas sama-sama dibagi 2, yaitu menjadi K lebih dari sama dengan 27,5. Jadi kesimpulannya, banyaknya mie yang dimasak pada setiap kardus setidaknya adalah 27,5 bungkus. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal pembuatan video terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.